Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya? Sehat semua ya. Dalam kesempatan ini Bapak akan meneruskan materi kita yang kemarin, yaitu materi fluida. Cuman kita beralih ke hukum Archimedes ya. Oke, sebelum ke materi, ini tujuan pembelajaran kita ya, mungkin bisa dibahas ya, problem based learning ya. Artinya apa? Kita ingin mencoba pembelajarannya berdasarkan masalah-masalah ya. Masalah apa itu? Terutama masalah-masalah fisika terkait dengan Archimedes ya. Kita nanti melanjutkan seperti kemarin, kita akan praktikum secara virtual ya. Ini yang akan kita capai, harapannya pertama kita bisa menjelaskan konsep hukum Archimedes, kemudian menerapkannya dan menganalisanya ya. Oke. Sebelum ke materi, ini ada video mungkin bisa untuk kalian simak ya. Waktu kecil, kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat, dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu, kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya ternyata bukan semata karena berat, melainkan karena adanya semacam kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan benda itu sendiri. Gaya yang satu ini ditemukan sama orang jenius ini, yang bilang kalau sebuah benda dicelupin ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, maka ia akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat air yang dipindahkannya itu. Tapi si gaya angkat ini nggak akan mampu mengangkat bakso kalau bola daging idola kita ini lebih berat dari kuah bakso dalam ukuran yang sama. Jadi kita tahu supaya bisa mengapung, kepadatan kapal harus kurang dari air. Itulah mengapa kapal punya resep rahasia, yaitu sebuah bagian yang berisi rongga-rongga udara. Bagian lambung kapal ini yang bikin kapal seimbang dan mengapung di lautan. Nggak peduli sebesar dan seberat apapun kapal tersebut dibuat. Itu ngejelasin juga kenapa Titanic tenggelam, yaitu karena lambung kapalnya bocor nabrak gunung es dan akhirnya penuh sama air sehingga kapalnya tenggelam ke dasar samudra. Nah, dengan resep rahasia tadi, kita akhirnya bisa bikin kapal-kapal berukuran raksasa kayak kapal pesiar mewah ini, yang 5 kali lebih berat daripada Titanic. Atau kapal tanker terbesar ini yang panjangnya 4,5 kali panjang lapangan Gelora Bung Karno, dan beratnya sama kayak 100.000 gajah Afrika. Atau kayak kapal canggih ini yang jadi bandara di tengah samudra buat pesawat-pesawat tempur. Cara yang sama juga diterapin di kapal selam, di mana ia punya rongga yang bisa diisi air apabila ia ingin menyelam, dan diisi udara jika hendak mengapung ke permukaan. Oke. Ini ada lagi satu video ya. The biggest ships in the world weigh many hundreds of thousands of tons, yet they still float. It does seem counterintuitive to a lot of people. So just what is it that stops these enormous ships from sinking? For the answer, we actually look to ancient Greece, to a chap called Archimedes. Now, Archimedes was a brilliant mathematician, and he wrote many works documenting his discoveries. For us, we're interested in the work called On Floating Bodies, which he wrote as 2 volumes around 250 BC. Within these volumes is the principle that has become known as the Archimedes principle. Any body wholly or partially immersed in a fluid experiences an upward force equal to the weight of the fluid displaced. Now this applies to everything in a fluid. Take this brick as an example. If we lower it into the water, it's going to sink. But Archimedes' principle still applies. The brick is still experiencing an upward force equal to the fluid that is displaced. It's just the upward force is not enough to counter the weight of the brick. You can measure the amount of fluid displaced by either calculating the volume of the brick mathematically, or measuring the amount of water that has been pushed aside. Measuring this brick gives 20 centimetres, 10 centimetres, and 5 centimetres. The volume is just these 3 multiplied together, and doing that in metres gives us 0.001 metres cubed. This is the volume of the fluid that's been displaced. Looking back at Archimedes, you notice that we need the weight and not the volume. To turn volume into weight, you need to know the density of the fluid.
Fresh water is easy to remember. It's got a density of 1,000 kilos per cubic metre, and this is why I wanted the volume in cubic metres. We can find the weight of the fluid displaced by multiplying the density by the volume, which gives us 1 kilo. The brick has displaced 1 kilo of water, and Archimedes tells us that the upward force experienced by the brick is the same as the weight of the fluid, so the brick is experiencing an upward force of 1 kilo. Given that the brick itself weighs 2 kilos, that upward force is not enough to overcome the weight, and the brick sinks. To make an object float, we can turn to Archimedes again, and another one of his principles, which is the principle of flotation. Any floating object displaces its own weight of fluid. Again, we can apply this to the brick. To make the brick float, it needs to displace its own weight of fluid. And there are two ways to do that. You can either make the brick lighter, but keep it the same volume, maybe by hollowing it out, or you can keep the brick the same weight and make it displace more water. This is the same as tying a balloon to it, if we assume the balloon doesn't weigh anything. And ships use these exact same principles. They just need to displace enough water that it counters their own weight. Take this ship as an example. Its rough dimensions are 300 metres in length, 40 metre beam, and 15 metres draft. If it was a perfect block, it would have a volume of 180,000 cubic metres. As this is just an example, let's say it's floating in fresh water. It's displaced 180,000 tonnes of water. Because of Archimedes, we know that it's floating because the ship itself, plus the weight of all the cargo, equals 180,000 tonnes. It is the volume of water displaced by the hull that is allowing it to float. You can add more weight. Shippers always want to do this as it allows them to carry ever more cargo. As you add more weight, however, the ship needs to displace more water to remain afloat. And ships can do this quite easily just by sitting lower in the water. They're increasing their draft. Of course, if you add too much weight, the ship will sit even lower still until non-watertight areas become submerged, at which point water will flow into the hull and the ship will sink. Real ships have markings on the side of the hull, telling the crew how low it can safely sit in the water. These are known as the plimsoll line, and when the ship is sitting on this mark, it's displacing the maximum amount of water that it's allowed to, so it's carrying the maximum amount of cargo that it can. As ships get ever larger, they simply need to displace more water to remain afloat. Bigger hulls naturally displace more water. The biggest ships in the world float just as happily as small boats. Their bigger hulls displace more water, which generates a larger buoyancy force, which supports their larger weight. It may be counterintuitive, but when you dig into it, it does make sense. Ini ada sedikit pertanyaan, ya. Mengapa kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat di dalam air daripada di darat? Mengapa balon gas bisa naik ke atas? Mengapa kapal yang terbuat dari besi bisa terapung? Ya. Benda-benda yang dimasukkan ke dalam Frida ini seakan-akan mempunyai berat yang lebih kecil daripada saat berada di luar Frida. Misalnya batu terasa lebih ringan ketika berada di dalam air dibandingkan ketika berada di udara atau di luar, ya, maksudnya di luar air itu, ya. Berada di dalam air sesungguhnya tetap, tetapi air melakukan gaya yang arahnya ke atas, ya. Hal ini menyebabkan berat batu akan berkurang sehingga batu terasa lebih ringan. Nah, coba di sini dikatakan Archimedes. Ini sejarah daripada hukum Archimedes, ya. Dahulu kala di suatu kerajaan, ya. Archimedes ini dari mana, ya? Dari luar lah, ya, bukan dari sini, ya. Jadi waktu itu seorang raja, seorang kaisar, dia mempunyai mahkota. Dia ingin membedakan ini mahkota yang asli sama yang palsu, karena di situ ada dua mahkota, ya. Mana yang terbuat dari emas atau yang bukan dari emas, ya. Bagaimana caranya? Nah, Archimedes ini membuat suatu eksperimen, ya. Awalnya dia pusing bagaimana cara membedakan emas asli atau emas yang tidak asli, ya. Waktu itu dia mandi di bak, ya. Dia berpikir, kok airnya banyak tumpah gitu. Kenapa ini air tumpah gitu? Berarti berat dia itu berpengaruh di dalam air tersebut. Nah, dia mulai melakukan eksperimen, ya. Bagaimana caranya supaya kita tahu masa jenis emas? Nah, masa jenis emas itu kalau nggak salah kurang lebih 13.000, ya.
kilogram per meter kubik ya. Nanti dicari lagi ya. Jadi bagaimana caranya 13.000 atau 19.000 ya, kurang lebih. Nanti kita ada data di situ ya, kurang lebih. Jadi ketika kita punya logam beratnya seperti ini, berarti ini berat emas ya. Bagaimana caranya? Pertama kita timbang masanya ya, berapa ini logam masanya. Kemudian kita cari volumenya. Caranya dari mana? Nah, ketika ini ada air, misalkan ketinggiannya berapa liter ya. Begitu dimasukkan ini tumpah atau ada perubahan selisih daripada perubahan ketinggian ini, inilah volume ya. Ketika dibagikan masanya dengan volumenya, ketemu angka ini, oh berarti ini mas asli atau murni ya. Oke, di situ silakan dibaca. Yang kita simulasi ini menggunakan aplikasi rumah belajar ya. Kalau kemarin kan ya, rumah belajar itu punya Kemendikbud ya. Nah, di situ silakan dibuka, dipelajari. Kita ada langkah-langkah percobaannya. Silakan diisi, dikerjakan secara berkelompok ya, menggunakan RKPD yang sudah di tangan kalian. Silakan masuk ke linknya ya. Cek ya, ini masa jenis dan cairnya coba. Nah, air tuh berapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 3. Saya Firman Sela, saya Novika Fitriana, ingin mempresentasikan hasil pengamatan kita. Yang berapa? Bagaimana hubungan antara massa jenis material dengan massa jenis fluida pada keadaan terapung? Massa jenis material lebih kecil dari massa jenis fluida. Yang melayang, massa jenis material sama dengan massa jenis fluida. Tenggelam, massa jenis material lebih besar dari massa jenis fluida. Bagaimana hubungan antara gaya Archimedes dengan gaya berat material pada keadaan terapung? Gaya Archimedes lebih besar gaya berat material. Melayang, gaya Archimedes sama dengan gaya berat material. Tenggelam, gaya Archimedes lebih kecil gaya berat material. Berdasarkan hubungan antara massa jenis fluida, rho, percepatan gravitasi G, dan volume material tercelup pada hukum Archimedes. Bisa rumus ya Pak? Ini bisa juga. Di mana P adalah tekanan hidrostatis. Rho adalah massa jenis. G adalah percepatan. H adalah kedalaman. Hubungan antara P dengan massa jenis itu sebanding. Jadi makin besar massa jenisnya dan semakin besar juga tekanannya. Dengan percepatan begitu pun dengan percepatan gravitasi dan kedalaman benda tersebut. Percepatan gravitasi tidak mempengaruhi gaya Archimedes yang dimaksud dalam rumus ini. Kesimpulannya, setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair memiliki gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang berpindah karena benda tersebut. Volume zat cair yang berpindah sama dengan volume benda yang tercelup.
Terima kasih presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang sudah kita lakukan ini ada beberapa yang bisa Bapak simpulkan. Yang pertama, bahwa hukum Archimedes ini perlu kita pelajari. Kenapa? Karena bisa menjelaskan fenomena-fenomena terkait dengan fluida, baik yang ada di laut maupun di udara nantinya, ya. Dan tadi sudah disimpulkan apa yang pertama, bahwa semakin besar masa jenis, ya, semakin besar masa jenis fluidanya, maka semakin besar gaya Archimedesnya, gaya angkatnya, ya. Dan di air yang asin dengan air yang tawar akan berbeda, ya, karena masa jenis. Oke, cukup. Kalau tidak ada yang pertanyaan, Bapak akhiri, ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti Bapak kembalian ke Meta, ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.